Ini ada order khusus nggak sih sebenarnya dari orang keraton misalnya atau dari pemerintah Jogja? Tetap pertahankan ini ya gitu. Kalau sejauh ini sih kami sifatnya tidak saling order, cuma sifatnya sinergi gitu. Jadi ada beberapa part yang memang berkolaborasi, beberapa part juga kami dilakukan dalam pertemuan. Oh gimana caranya? Oh Jogja tetap relevan dan lain sebagainya, wisata budaya. Kita udah melewati libur Nataru dan itu ruame banget. Menurut berita sih 9 juta orang warawiri di Jogja. Gimana Dagadu menyikapi ini? Apakah senang? Apakah malah ikut selayaknya warga Jogja pada umumnya ya? Kalau dari kami sih ya dengan 9 juta orang datang ke Jogja ya otomatis senang, sangat senang sekali, sangat senang sekali. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini bareng aku Novan di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup tapi gak bener-bener hidup. Terima kasih. Luar biasa sekali. Wow. Nah, teman-teman mungkin kalau yang ini ya, yang orang Jogja gitu atau yang pernah tinggal di Jogja, pasti nggak asing sama brand yang satu ini gitu. Brand yang sekarang aku pakai, yang kaosnya keren banget ini, desainnya unik-unik dan pasti ada sentuhan kejogjaannya gitu ya. Apalagi kalau bukan Dagadu. Dan di sini aku kedatangan teman-teman dari Dagadu, ada Mas Ridwan dan Mbak Anggit. Monggo Mas, silahkan perkenalan diri dulu. Halo semuanya teman-teman dari The Tribe, salam kenal, saya Ridwan dari Dagadu Jogja. Oke. Halo semuanya, kenalin namaku Anggi, aku juga dari tim Dagadu Jogja. Oke, terima kasih Mas Ridwan dan Mbak Anggi udah datang ke The Tribes ya buat sebenarnya ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin buat prolog ya, The Tribes itu media kita pengen ngebahas semua hal tentang Jogja gitu. Dan kalau ngebahas Jogja nggak ngebahas Dagadu tuh lucu aja gitu kan. Dagadu tuh udah kayak wah sesepuhnya Jogja gitu, legendnya Jogja gitu. Jadi kalau kita nggak ngundang Dagadu tuh agak kurang gitu, kayak bukan Jogja banget lah gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa ceritain ya, kita bakal nanya banyak ya teman-teman terkait sejarahnya Dagadu, terus gimana caranya sih Dagadu bisa bertahan sampai sekarang ini gitu di balik terpaan banyak brand yang mudah modern gitu ya. Nanti kita bakal kulik. Oke, pertanyaan pertama. Dagadu itu berdiri tahun berapa, Mas? Dagadu official berdiri itu kami di 1994, tepatnya 1994. di 9 Januari. Jadi kurang berapa lagi nih? 6 hari lagi nih kita ulang tahun nih, Mas. Ulang tahun yang ke-31. Oke, mantap. 1994 dan itu tetap jadi ikon Jogja ya Mas ya sampai sekarang. Apa sih rahasianya Mas sebenarnya? Kalau jadi ikon Jogja, kalau kami klaim itu kan sebenarnya agak enggak sopan gitu Mas ya. Tapi harapan kami tetap kalau misalkan orang ke Jogja tentunya enggak lengkap kalau misalkan enggak datang ke Dagadu gitu. Itu harapan kami. Terus tadi apa Mas pertanyaannya? Kok lupa aku. Apa rahasianya kenapa bisa se-ikonik itu Dagadu di Jogja? Oke, kalau mungkin ikonik itu salah satu hal yang mungkin di luar dari prediksi founder-founder kami gitu ya Mas ya. Jadi founder kami dulu memang membuat Dagadu itu secara tidak langsung dan memang tidak proper untuk membuat satu lini bisnis gitu. Jadi memang dari satu kesukaan, terus kemudian juga ada salah satu concern juga tentang Jogja, terus kemudian juga melihat Jogja ini perlu alternatif merchandise gitu ya istilahnya. Terus akhirnya kami bikin sebuah merek dagang yang namanya Dagadu gitu. Dagadu Jogja gitu ya. Pakai DJOK DJA gitu. Kalau pakai Jogja nanti dimarahin kota gitu. Copyright ya. Emang agak nyentrik juga memang. Terus boleh? Terus itu sih Mas, kalau kami bisa bertahan sampai sekarang menjadi salah satu ikon yang orang kalau misalkan ke Jogja yang pasti mampir ke tempat kami, itu ya kami gimana caranya tetap relevan sih dengan masing-masing zaman gitu ya. Karena walaupun gimana pun besar brand, gimana pun brand dipandang itu menjadi salah satu ikon yang unik gitu, tapi kalau misalkan kita nggak relevan lagi dengan zamannya, ya pasti kita akan tertinggal dengan yang lain gitu. Makanya Dagadu seiring tahun juga kita selalu gimana caranya, walaupun kami punya satu value nilai gitu ya. Kalau kami nilainya Smart Smile Jogja gitu Mas. Smart Smile Jogja. Smile Jogja. Jadi ada smartnya, ada smile-nya, ada Jogjanya. Jadi itu 3 kata kunci yang selalu kami pegang. Tapi lebih dari itu terkait dengan konten, desain dan lain sebagainya, tentu kami sesuaikan dengan
zamannya. Misalnya kayak anak muda dulu sama anak muda sekarang kan pasti beda guyonannya atau canda tawanya beda gitu. Nah, itu yang kami sekarang ya Mas. Gen Z sekarang juga beda gitu. Nah, itu yang kami coba relevankan dengan zaman yang sekarang gitu. Oke, menarik. Nah, kalau tadi berarti Smart Smile Jogja itu adalah filosofi Mas atau apa? Kalau Smart Smile Jogja itu sebenarnya tagline, tapi lebih dari itu menjadi salah satu trigger dari teman-teman kreatif untuk coba eksplorasi konten desain. Jadi ada smart gimana caranya kontenmu itu nggak cuma bikin orang ketawa, tapi juga ada nge-trigger orang buat berpikir juga gitu. Misalnya kayak yang dipakai ini ada orang ketawa. Ini kita lihat plesetan dari mana nih? Kita lihat ya. Tapi kan ada orang ketawa. Oh, ini plesetan dari mana gitu. Terus kemudian bapaknya lagi ketawa gitu. Nah, itu ada Smart Smile Jogjanya. Jadi katakanlah ada juga yang hal-hal yang sifatnya dari fenomena global gitu. Terus kita tarik jadi fenomena lokal, kayak dulu film Venom kita bikin awet nom kayak gitu-gitu. Jadi ada istilah-istilah kalau dulu kan orang plesetannya dari bahasa sehari-hari, tapi kan kalau sekarang misalkan kalau kita bisa bilang dari salah satu film-film yang ada di salah satu aplikasi misalkan kayak gitu. Nah, kita mainnya tuh di situ sekarang gitu. Berarti nggak cuma gimana caranya bikin desain yang menarik dan lucu tadi ya yang Mas bilang, tapi gimana ini bisa bikin orang mikir juga ini sebenarnya aslinya apa ya gitu. Aslinya apa gitu. Karena Jogja tuh juga nggak jauh dari plesetan kan ya Mas ya. Plesetan dan terpleset ya. Plesetan dan terpleset gitu Mas. Mungkin Bangi mau nambahin? Tapi sebelumnya Mas Novan udah tahu belum sih arti dari Dagadu sendiri? Tahu Mbak, aku. Apa tuh? Matamu. Wah, itu jangan sampai bahasa walian ya. Iya, bahasa walian zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan honestly, gitu, correctly gitu dan lain sebagainya. Kalau dulu bahasa gaulnya tuh ya bahasa walian gitu. Iya, betul. Kayaknya beberapa minggu yang lalu ya kita tuh bikin konten carousel gitu terkait beberapa bahasa walian yang ada di Jogja. Nah, Dagadu itu termasuk gitu. Oke. Tapi matamu itu dipanggilnya gimana disebutannya? Your apa your eyes? Itu tergantung siapa yang mengucapkan. Iya benar. Bisa kasar, bisa kasar, dan lain sebagainya gitu. Matamu gitu. Kasar ya jadi. Zaman kan berubah ya Mas ya. Dagadu udah 31 tahun. Gimana sih Dagadu melihat perkembangan Jogja selama 30 tahun ini? Apa yang terjadi di dalam internal Dagadu dan gimana cara menyikapinya Mas? Kalau ngelihat Jogja selama 30 tahun itu kan kita terkenal sebagai satu kota pelajar atau dua kota pariwisata gitu atau provinsi pariwisata gitu ya, yang dimana dua hal ini yang menjadi salah satu daya tarik orang datang ke Jogja gitu. Dan itu sampai sekarang memang masih melekat konteks itu gitu Mas ya. Tapi lebih dari itu orang memandang Jogja ini dari tahun ke tahun pasti berbeda gitu ya. Kalau orang dulu mungkin ke Jogja hanya untuk berwisata gitu ya. Tapi lebih dari itu sekarang orang-orang datang ke Jogja juga udah mulai ngelihat Jogja sebagai salah satu kota yang wajib dikunjungi untuk melihat value-value yang lebih nggak ada di kota lain misalnya gitu. Contohnya misalkan berkunjung ke seniman, festival, terus kemudian lebaran seni terus kemudian ada kolektif project dan lain sebagainya. Dan sekarang orang datang ke Jogja nggak cuma hanya wisatawan aja tapi lebih dari itu gitu. Kami melihatnya seperti itu. Nah, untuk supaya kami bisa relate dengan masa itu di internal kami, tentu juga setiap tahunnya itu kami harus meriset gitu Mas. Meriset itu misalkan berapa sih orang datang ke Jogja setiap tahunnya. Orang datang ke Jogja tuh sebenarnya tuh apa yang diinginkan gitu. Terus kemudian apa sih yang dipengenkan orang ketika pulang ke Jogja, apa yang mau mereka bawa gitu. Dalam konteks kami ya di Dagadu, karena kami jadi salah satu retail fashion juga sekarang. Kalau dulu kan alternative merchandise gitu ya. Kalau sekarang lebih dari itu kita mau coba bikin produk-produk yang daily wear gitu. Nggak cuma hanya dipakai buat dikasih oleh-oleh ke keluarga, tapi lebih dari itu kita mau buat yang produk itu bisa dipakai sehari-hari gitu. Gitu sih Mas. Tapi tetap ada Jogjanya itu tadi ya? Tetap ada Jogjanya, tapi ada beberapa sister brand kami yang terlepas dari Jogja sebenarnya. Gitu. Karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman tadi. Ya, menyesuaikan perkembangan zaman, terus cara orang user experience untuk membeli produk dan lain sebagainya ya. Kalau dulu kan kami hanya menjual produk Dagadu itu di
offline store ya. Ya. Orang kalau mau beli Dagadu harus datang ke Jogja. Kalau nggak datang ke Jogja, kamu nggak bisa beli Dagadu gitu ya. Terus kita ngelihat perkembangan zaman nggak bisa nih dengan sistem yang hanya seperti itu saja. Orang mungkin bisa datang ke Jogja sekali 2 kali gitu ya. Tapi orang pengen nostalgia Jogja itu setiap tahun kan kita nggak bisa prediksi berapa kali gitu. Misalkan kita kangen Jogja, lihat postingan wah kangen Jogja, lihat postingan kangen Jogja. Nah akhirnya kami bukalah di marketplace akhirnya Mas untuk mewadahi customer kami yang kangen belum bisa ke Jogja tapi pengen ngerasain feel-nya Jogja. Ya udah aku beli Dagadu aja gitu. Nah Mas mungkin Mbak Anggi juga bisa jawab gimana tanggapan audiens ya atau marketnya Dagadu sendiri terkait shifting yang dilakukan sama Dagadu ini. Karena kan yang dulunya mungkin dikenal sebagai brand oleh-oleh kayak yang Mas bilang tadi buat dibawa setelah dari Jogja pulang ke keluarganya gitu. Wah ini ada oleh-oleh Dagadu nih gitu. Wah ini baju Jogja banget. Nah gimana tanggapannya ngelihat Dagadu sekarang jadi brand yang mungkin ngikutin pasar gitu ya. Ada tanggapan nggak dari pembelinya? Kalau dari pembeli pasti ada pro and kontra Mas ya, pasti ya. Kalau untuk yang pro, ini Dagadu sudah mulai eksplorasi, nggak cuma hanya di Jogja nih. Konten-kontennya kan juga kalau kita lihat nggak cuma Jogja gitu Mas ya, ada budaya Jawa, ada lokalitas gitu-gitu. Jadi kita ada yang bilang, ini kami tertarik untuk beli. Kita kan juga bikin ada produk-produk yang colorful buat anak-anak gitu. Nah orang-orang makin suka kayak gitu-gitu Mas. Tapi ada juga yang bilang ini kok Dagadu kok udah keluar dari jalurnya misalnya kehilangan gitu. kejogjaannya. Kehilangan kejogjaannya. Tapi bagaimanapun dari itu kita ngelihat sih sudah waktunya Dagadu itu sudah kalau direktur kami Bu Mia bilang itu bonding generation gitu Mas. Jadi generasi orang tua kita gitu. Kalau kita lihat kan sekarang anak-anak muda siapa nih yang tahu Dagadu misalkan ya. Pertanyaannya seperti itu. Terus kemudian kalau ditanya orang tuanya Bapak Ibu tahu Dagadu nggak? Hampir semuanya tahu Dagadu. Pasti. Karena memang mereka besar di era itu kan. Besar dan muda di era itu gitu. Betul. Jadi itu jadi nostalgia tersendiri. Tapi makanya kita bikin produk yang bonding generation gitu. Produk yang nggak cuma hanya dinikmati oleh orang tuanya saja, yang itu selera orang tua saja, tapi kita coba eksplorasi nih anak-anak sekarang nih sukanya apa sih, misalkan customize, localize, sustainability dan lain sebagainya. Simple casual gitu. Makanya kayak yang saya pakai nih Mas. Betul. Ini salah satu produk Dagadu yang sifatnya simple. Jadi anak-anak muda juga bisa pakai gitu, nggak cuma segmen tertentu gitu. Nah, ini salah satu upaya kami untuk shifting gitu Mas ya. Membangun bonding dari orang yang loyalis Dagadu orang tuanya, terus kemudian ternyata anaknya juga tersedia produk-produk yang mereka suka juga gitu. Bagi mau nambahin? Justru kalau misalkan dari saya sendiri as a Gen Z ya, pertama kali sebenarnya jujur li yang tahu Dagadu itu mamaku sama Eyang dulu. Nah itu Gen Z banget. Dan mereka pasti ingat dengan dompet-dompet yang krek gitu, apalagi yang ada rantai-rantainya. Yang kemarin diangkat Agus ya? Iya, Agus Magelang, benar banget. Gitu ya. Dan aku kenal Dagadu sendiri itu pasti lewat festival-festival nih, khususnya kayak di festival seni atau misalkan festival musik. Dan di situ aku baru kayak Dagadu tuh ini tuh. Dan menurutku oke sih, dari desainnya udah tap in banget Gen Z. Tapi dompet itu legend banget sih Mbak. Mungkin kayaknya banyak yang bajak juga ya sebenarnya Mas ya desainnya. Iya, pasti banyak. Benar. Kita lihat pasti banyak. Itu kalau kita keluarkan tuh orang langsung wah ini nostalgia, aku masih punya gitu ya. Itu dompet pertama para cowok pada zaman dompet itu. pertama para cowok. Yang beli sendiri. Oke, nah Mas sebagai Mbak mungkin juga sebagai orang marketing ya. Kayaknya kan buat shifting audiens itu kan berat banget ya. Yang awalnya kita target mulai dari bahasa komunikasinya seperti apa, pesan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang mungkin menyukai Jogja gitu kan. Yang sekarang kita akan lebih casual, lebih anak muda, itu kan susah banget. Challenge-nya seperti apa sih Mas? Kalau challenge tentu kita melihat daya tarik gitu ya, yang anak muda sekarang suka itu seperti apa. Itu kan jadi challenge tertentu dan itu perlu waktu dan effort yang cukup juga Mas ya. Betul. Tapi ya kita berupaya, misalkan dari teman-teman sekarang Dagadu juga sekarang lagi banyak kolaborasi dengan teman-teman event-event anak muda, terus activity experience yang ada di anak muda. Kami kan tiap tahun itu ada beberapa kolaborasi, annual collaboration gitu Mas ya. Misalkan kami dengan Arjok gitu. Terus kemudian
Prambanan Jazz, ada Ngayog Jazz dan sebagainya. Itu kan beberapa event yang memang didatangi semua kalangan ya, termasuk anak muda. Jadi penetrasinya bisa dari beberapa hal gitu. Tapi kita juga sebagai brand juga membuka kritikan masukan. Misalkan dari teman-teman anak-anak muda tuh pengennya, oh aku pengen produk itu yang kayak gini. Kalau datang ke gerai itu pengennya ada apa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya yang membuat kami di tim marketing ini berapa hari sekali ya jalan-jalan gitu. riset kerja gitu ya. Riset kerja gitu ya. Alasannya itu. Sambil ngopi gitu. Lihat gimana sih behavior behavior anak muda sekarang maunya kan. Apa sih gitu. Tapi kan kami juga ngelihat anak muda ini bukan jadi salah satu yang segmen yang harus dikesampingkan gitu ya, tapi justru menjadi teman-teman yang memang harus didengarkan gitu ya. Karena kan teman-teman Gen Z atau milenial ini kalau kami bilang jadi amplifikasi gitu ya, amplifikasi untuk banyak hal. Misalkan kalau kita ngelihat fenomena sekarang yang dulu memang terasa sangat top down sekali, kalau sekarang hierarkinya itu nggak ada sekali kalau misalkan di tangan milenial dan Gen Z gitu. Nah kami pengen brand kami juga seperti itu gitu ya, menjadi teman-teman dari anak-anak muda ini untuk menjadi represent dari mereka sehari-hari gitu. Makanya sekarang di 2025 kita banyak menyediakan launch produk-produk yang memang secara desain, terus experience, terus kemudian juga treatment untuk pembeliannya itu nanti bakal banyak kejutan-kejutan gitu. Kejutan-kejutan ya. Stay tune. Waduh. Stay tune gitu aja. Karena di Januari ya. Iya, Januari. Apalagi ini ulang tahun Dagadu nih. Ulang tahun Dagadu. Dar. Gitu. Oke, nah move kita ya. Terkait fast fashion ya dan era digital itu. Kan sekarang orang kalau ngomongin kaos polos pasti yang ada di kepalanya brand unik gitu. Itu kan gitu. Terus misalnya brand apalagi pokoknya brand-brand yang fast fashion yang ada di mall yang jadi top of mind anak-anak gitu ya. Dan orang tuh bakal kalau pakai brand itu tuh ada proudnya tersendiri gitu. Nah, gimana Dagadu menyikapi ini, Mas Mbak? Kalau manggil dulu Mas dan dulu monggo. Oh iya. Seniornya dulu baru juniornya. Emang gitu. Iya. Hierarkinya masih ada ya. Iya, hierarkinya masih ada. Makanya tak tahu deh manggil dulu. Jadi kalau kami sih ngelihatnya sebagai brand lokal itu memang harus semangat gitu Mas ya. Walaupun ada banyak brand memang yang bukan dari lokal internasional gitu, tapi kami masih percaya semakin kesini teman-teman anak muda itu makin menyukai hal-hal yang sifatnya localized gitu ya. Mereka lebih suka hal-hal yang memang dari akar mereka sendiri gitu. Terus kemudian juga mereka sekarang kami melihat juga orang nggak mulai suka brand-brand lokal, terus memakai brand lokal itu juga bangga gitu. Ya. Local pride ya. Local pride walaupun ada beberapa yang memang masih mix ya itu ya. Ada yang pakai lokal sama internasional dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa sih. Itu kan cara mereka beroutfit gitu ya. Bergaya gitu. Tapi sejauh ini sih ya secara segmentasi aja pasti udah berbeda gitu Mas. Kami ngelihatnya itu secara segmentasi udah berbeda. Terus kemudian juga banyak hal yang sifatnya kalau misalkan untuk retail fashion mungkin mereka oke gitu. Tapi kalau misalkan brand lokal 30 tahun yang masih eksis terus masih sekarang di internal kami yang di level strategik yang di marketing dan lain sebagainya rata-rata milenial dan Gen Z sekarang udahan Mas. Jadi dan mereka dan beberapa mereka juga masih bangga kerja di Dagadu itu, dan dari situlah kami masih punya percaya diri. Dagadu masih bisa kok gitu. Oke, Mbak Iya ada tambahan? Kalau dari aku sebagai Gen Z sebenarnya aku suka banget sama produk-produk Dagadu karena setiap desain Dagadu itu selalu ada filosofi dan maknanya yang paling mendalam. Meskipun cuman kayak seperti ini tapi ternyata ada plesetannya loh. Atau ternyata ada maknanya yang emang direspon sama para graphic designer kami gitu. Jadi ada nilai-nilai yang nggak dimiliki sama brand lain. Iya, benar kayak banget. misalkan kalau kita ngelihat di beberapa kayak di Jogja orang kuliah dari daerah terus kemudian datang ke Jogja atau kemana gitu kan, itu setelah kuliah pasti pengennya nggak mau pulang, pengennya kerja di sini, nggak mau pulang ke rumah gitu ya. Nah itu kami tangkap sebagai satu fenomena gitu Mas ya. Terus kami bikin namanya desain
after study wegah Bali gitu. Oh, Jadi jadi ini salah satunya nih. Contohnya ini ya. wegah Bali Editornya. itu banyak Mas, termasuk saya sendiri. Udah kecantol di Jogja ya. Udah kecantol di Jogja, terus dari desainnya itu nggak cuma after study wegah Bali, jadi di divisualkan ada salah satu alien yang kesedot planetnya UFO. terus UFO ya, Iya, yang kesedot kesedot UFO tapi dia masih megangin Tugu Jogja. Oke. Dan barang perintilan kos-kosannya jatuh Iya. gitu Mas. Kita ibaratnya kayak gitu kan. Oh, ini nggak dimiliki brand lain gitu. Betul. Brand lain bisa general tapi hal-hal kayak gitu kita tangkap. Bener, jadi premisnya tuh sebenarnya sangat umum kan, Ya. kayak orang nggak mau pulang lagi ke kampung halamannya setelah di Jogja, tapi itu diolah secara Diolah. message dan secara visual secara baik gitu ya, dengan unik gitu tadi yang bikin Dagadu tuh jadi ya nggak ada saingannya sih kalau aku bilangnya. Mungkin ya. Tapi Encan Jogja tuh ngangenin gak sih? Ah, Ya. betul. Itu dia. Kayak misalkan Mas yang baru-baru ini misalkan kami mau launching itu berbeda-beda tapi tetap satu tuguan. Jadi desain tugu gitu. Nah, kayak Plesetan gitu, lagi. Plesetan lagi Plesetan gitu. Kita lagi. mainnya di situ Always Mas. Dagadu. Gitu. Dagadu Oke. di situlah. Dagadu banget ya. Kadang kan orang lihat apa sih ini jayus banget gitu kan Iya, iya. jokesnya, tapi ya itu Ya Jogja itu. dan kelucuannya tuh ya kayak gitu. Cara Jogja ngejokes tuh ya kayak gitu ya. Jangan aja jangan jokes gitu. Oke. Iya. Nah, ini aku mau nanya terkait peranan Dagadu as a brand ke identitas budaya Jogja tuh kayak gimana sih? Karena kan kita nggak bisa pungkiri lah ya, Dagadu selama 30 tahun tumbuh bareng Jogja juga. Ya. Jogja yang dulunya seperti apa, terus sekarang seperti apa, pasti ada bagian Dagadu yang ngebantu Jogja membentuk identitasnya sampai sekarang ini. Kalau dari tim marketingnya sendiri ada nggak sih kayak, oh kita harus membantu Jogja nih dalam segi budaya melewati apa gitu? Nah kalau dari Dagadu tentu kami ikut di beberapa festival yang ada kaitannya dengan budaya gitu Mas ya, itu yang pertama. Kami juga berkontribusi support juga beberapa event-event yang ada di lokal. Terus kemudian untuk yang kedua ya lewat visual design tadi gitu Mas. Itu secara sederhana mengingatkan orang tanpa harus ngasih tahu kamu harus tahu budaya Jogja gitu Iya, ya. benar. Misalkan kalau kita di Jawa itu kan kita ada Punokawan gitu ya. Terus kita plesetin yang ada di Abbey Road, kita jadi di jalan Malioboro, terus All Unit Is Love kita ganti jadi All Unit Is Jokes. Karena Punokawan itu ngejokes kayak gitu. Pelawak Itu kan kan? pelawak itu kan salah satu budaya-budaya yang kita angkat. Terus kemudian juga kalau misalkan kita ngelihat dulu ada di Potong Rambut Madura itu kan ada collection, Ya, yang di special dindingnya collection biasanya. kayak gitu-gitu ya. Kita bikin top collection tapi di belakangnya itu pakaian-pakaian adat yang ada di Jawa sebagai top collection. Jadi premisnya tetap ada tapi ada beberapa hal yang memang kami ngangkat signature culture budaya yang ada di Jogja itu sendiri. Mungkin itu peran Dagadu selama 30 tahun membranding Jogja itu lewat itu gitu. Secara tidak langsung ya Mas ya. Iya. Tapi aku penasaran Mas Mbak, mungkin ada yang bisa jawab. Ini ada order khusus nggak sih sebenarnya dari orang keraton misalnya atau dari pemerintah Jogja? Tetap pertahankan ini ya gitu. Ada kayak gitu nggak? Kalau sejauh ini sih kami sifatnya tidak saling order, cuma sifatnya sinergi gitu Mas ya. Jadi ada beberapa part yang memang berkolaborasi, beberapa part juga kami dilakukan dalam pertemuan. Oh gimana caranya? Oh Jogja tetap relevan dan lain sebagainya, wisata budaya gitu ya. Tapi untuk yang yang tadi order dari kami tidak ada gitu. Jadi memang pure ide dari Dagadu. Walaupun kami juga nunut ke Jogja sebagai sebagai konten yang nggak ada habisnya untuk dieksplor gitu. Betul. Mas. Oke, berarti emang iya karena itu saling menguntungkan juga ya Mas ya. Dari menguntungkan Jogjanya juga ya. dapat brandingnya juga, dari Dagadunya ya dapat jualannya juga. Dapat jualannya juga. Win-win solution. Win-win solution. Ya. Oke. Ya terjawab sudah ternyata teman-teman. Jadi bukan orang dalam yang punya Dagadu. Orang dalam. Orang dalam keraton. Jadi memang saling menguntungkan. Karena aku kepo Mas kayak kok Dagadu tuh mau-maunya selama itu mengiklankan Jogja gitu kan dengan budayanya tetap konsisten. Apa jangan-jangan ada suruhan atau ada permintaan gitu apa orang dalam ternyata kayak. Ternyata tidak Mas. Oke. Nah, terakhir Mas Mbak. Jogja kan kemarin momen liburan ya. Kita udah melewati libur Nataru gitu. Dan itu ruame banget. Menurut berita sih 9 juta orang warawiri di Jogja. Di libur Nataru. Gimana Dagadu menyikapi ini? Apakah senang? Apakah
malah ikut ini juga sebagai selayaknya warga Jogja pada umumnya ya. Sedih dengan kemacetan gitu, mengeluh gitu. Nah, gimana? Kalau dari kami sih ya dengan 9 juta orang datang ke Jogja ya otomatis senang gitu Mas ya. Sangat senang sekali, sangat senang sekali. Saya berbeda. Sebagai orang, maksudnya sebagai entitas bisnis gitu ya, kami sangat senang sekali karena kan kami juga customer kami masih di wisatawan gitu ya. Oleh-oleh tadi walaupun ada beberapa item yang disediakan selain oleh-oleh gitu ya. Tapi kalau misalkan sebagai warga Jogja yang harusnya ini bisa kita kontrol dengan baik gitu ya, karena memang ini jadi satu citra bersama. Kami di Dagadu misalkan juga harusnya juga ada semacam kolaborasi pentahalik gitu ya dari industri, media, Dagadu dan lain sebagainya. Gimana caranya membuat Dagadu ini nggak cuma banyak mendatangkan wisata, tapi juga banyak memberikan experience kepada orang-orang yang datang. Salah satunya tadi mungkin dari fasilitas publik dan lain sebagainya. Tentu kami juga sangat apresiasi pemerintah juga kan Mas ya, karena mereka juga bekerja untuk memfasilitasi itu gitu. Kami kemarin ada beberapa kolaborasi dengan salah satu pemerintah gitu ya, atau badan usaha milik negara gitu ya. Itu mereka nggak libur ternyata, harus ngontrol traffic sebanyak itu gitu. Kalau saya bilang, Pak ini enaknya mending ditinggal tidur aja Pak. Mungkin tidak tidur aja Pak, sampai ngoyo-ngoyo seperti ini. Wah enggak Mas, ini tanggung jawab. Nah itu beberapa behind the scene yang tetap kita apresiasi gitu Mas. Tapi memang tidak terbuka juga untuk kritikan, untuk bersama. Gimana caranya kita bisa bikin Jogja ini lebih nyaman. Misalkan kita sudah mulai bersama-sama mengkampanyekan public transportasi gitu ya. Terus kemudian menggunakan sifat-sifatnya kalau sekarang kan orang banyak pakai kendaraan roda 4 mungkin ya. Kita bisa pakai kendaraan umum. Terus kemudian juga mulai melihat titik-titik traffic mana yang sebenarnya ramai, yang itu sebenarnya bisa disebar gitu ya. Nah kayak gitu sih harapan kami gitu. Kalau Mbak gimana Mbak? Kalau aku lihat di survei emang Jogja selama 3 tahun ini tuh udah jadi peringkat pertama untuk kota tujuan wisatawan. Iya, bener banget. Tujuan wisatawan. Ya, sebagai Bali ya sekarang ya. Sebagai brand ya sama kayak Mas Ridwan, kita juga happy banget karena memang sebenarnya kita butuh traffic ya. Achieve KPI. Tapi sebagai akamsi Jogja anjay. Mending neng omah ae Mas. Nah iya, wong lokal ki neng omah wae. Liburane mending neng omah wae Mas, goleran to. Macet banget to. Liburan ki emang go wisatawan tok sih Mbak. Iya. Jadi kalau kita yang di Jogja ini liburannya setelah orang-orang selesai liburan. Ini saatnya kita liburan. Kalau sekarang itu masih Sugeng Rawuh lah gitu. Kalau sekarang udahlah kita tutup dulu, kita mau ini liburan gitu. Pantai-pantai udah sepi nih sekarang, objek wisata udah. Gantian kita yang wisata gitu. Tapi rame ya berarti Dagadu pas liburan kemarin ya Mas? Alhamdulillah rame Mas. Kita PIK itu kan jadi salah satu ajang war kita gitu ya. Betul. Effort kita tuh banyak ke situ akhirnya tim-tim. Gitu. Jadi malah lembur ya Mas ya. Lembur di situ Mas. Setelah kita lembur. Libur kita lembur. Bener banget. Itu bisa jadi kaos nanti Mas. Kalau copyright-nya ke saya Mas. Copyright ya. Boleh berarti kita kolaborasi. Boleh aja. Oke. Itu unik sih Mas, desain kan sekarang Gen Z tuh banyak yang ngeluh kerja. Iya. Kayak atasan gitu, budaya kantor yang toksik, work life balance gitu. Nah, itu jadiin ide kayaknya oke tuh. Itu udah jadi satu Mas. Ada namanya Everyday is Ngulide. Tapi dia lagi bentukannya udah tinggal tulang belulang gitu aja, tapi masih pegang laptop, tapi dia masih keadaannya lagi di pantai gitu. Dan itu ternyata kemarin kan kita beberapa waktu lalu kita rilis itu gitu Mas ya. Ternyata serapannya bagus. Terus ke beberapa misalkan kayak kemarin saya berangkat ke rumah sakit, ke tempat umum gitu ya. Ternyata banyak yang pakai lanyard itu. Berarti orang banyak yang mengeluh gitu ya. Benar, banyak yang relate kan. Banyak relate ternyata. Kayak gitu. Itu kan guyonan yang enggak kita temuin mungkin di dulu Mas ya, bahasa kayak gitu ya. Nah, sekarang emang pada saatnya kayak gitu tuh pada ngeluh, gensi-gensi kerja dikit ngeluh. Tapi tetap balasin chat. Iya, tetap kerja. Tuntutan nih. Gitu. Oke. Paling itu aja sih Mas Mbak, thank you banget ya udah sharing gitu.
mungkin teman-teman Dagadu ada agenda apa nih dekat-dekat ini yang mau di-share ke sobat-sobat pendengar Tribes? Oke, ya untuk dekat-dekat ini sih kami akan banyak kolaborasi, Mas. Ada dengan band, ada festival, terus kemudian juga kami akan rilis produk-produk baru. Dan tentunya ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Dan kami coba bikin kejutan di tahun ini. Ada apa kejutannya? Kita akan coba develop dulu. Kami belum berani. belum ketok palu. Jangan main umumin aja. Dan yang paling terdekat tentu di tanggal 9 Januari nanti kami ulang tahun yang ke 31 gitu. Itu agenda terdekat gitu. Oke, sip. Jadi itu ya buat teman-teman yang tinggal di Jogja atau yang mungkin pernah ke Jogja yang kangen Dagadu. Dagadu masih hidup, guys. Iya. Masih eksis sampai sekarang. Tolong dilarisi. Ya, bener banget. Oke, itu aja paling obrolan kali ini. Yuk hidup yuk itu sebenarnya buat ngobrolin ini ya lebih dalam karena banyak orang hidup tuh yang nggak benar-benar hidup. Jadi kita tuh pengen orang yang hidup tuh ya mikir gitu. Jadi emang lebih ngulik ke sisi lebih dalam tentang fenomena yang ada di mindfulness sini. Gitu. Mindfulness, betul. Kayak gitu mungkin teman-teman, itu aja episode kali ini. Thank you udah nonton. See you on the next video dan sampai jumpa. Bye.